lapangan pekerjaan, tidak hanya harus jadi dokter, tidak hanya harus jadi profesi-profesi lain. Sepak bola menjadi profesi yang sangat menjanjikan. Indra Syafri, pria kelahiran Lubuk Nyiur, Sumatera Barat, sontak melejit namanya usai membawa timnas U19 menjuarai Piala AFF U19 pada 22 September 2013 silam. Kala itu dikenal pula sebagai momentum kebangkitan sepak bola tanah air yang mati suri sejak puluhan tahun lalu. Prestasi ini diikuti dengan keberhasilannya membawa Garuda Jaya, julukan timnas U19, melangkah di putaran final AFC Cup 2014 dengan mengorbitkan sejumlah pemain andalan. Evan Dimas, Hansa Muyama, Boa Salosa adalah sejumlah nama yang lahir dari tangan dingin Indra Syafri. Sebelum melejit namanya sebagai pelatih bertangan dingin, suami Temi Indrayan ini pun sempat melakoni sejumlah posisi lainnya. Di antaranya asisten pelatih senior yang terkenal disiplin, Yeyen Tumena. Tak heran jika kejeliannya dalam menangkap pesepak bola berbakat pun terasah. Dan kini pemain baru yang telah lahir dan siap meroket dari hasil tangan dinginnya sudah ditawar beberapa klub asing seperti Egy dan Samuel, juga M. Rafli. Ya, dan saat ini saya sudah bersama dengan Coach Indra. Apa kabar, Coach? Diganggu di sela-sela latihan karena persiapannya cukup ketat juga nih ya untuk persiapan Piala Asia 2018. Ya, inilah rangka persiapan Piala Asia, tetapi ini khusus untuk persiapan uji coba kita lawan Kamboja tanggal 4 dan juga nanti ada uji coba yang selanjutnya tanggal 8 lawan Thailand. Thailand. Oke, baik. Coach ini kan dikenal sebagai pelatih yang sukses membawa timnas U19 ketika tahun 2013 ini menorehkan juara begitu di Delta Sidoarjo. Nah, ini bagaimana? Seperti apa sih sebenarnya rasanya atau perasaannya ketika menorehkan sejarah manis di persepak bola di Indonesia? Ya, hampir semua orang lah ya kalau bisa berbuat yang terbaik atau memberikan yang terbaik kepada bangsa dan negara tentu senang ya, senang sekali dan alhamdulillah berkat perjuangan pemain dan semua tim waktu itu kita bisa memberikan juara setelah 24 tahun ya kita nggak pernah juara. Ada dampak tersendiri bagi coach sendiri dan juga para pemain? Ya, dampaknya tidak hanya saya pribadi tetapi hampir semua masyarakat atau pemain-pemain usia muda waktu itu di seluruh Indonesia happy dan mereka juga bersemangat untuk berlatih sepak bola dan terbukti sekarang saya mencari pemain lebih gampang dan lebih banyak gitu. Lebih banyak ya? Oke, tapi kan di gelaran yang sama di tahun yang lalu sayang sekali kita kalah adu penalti dengan Thailand. Ini sebenarnya apa yang menjadi kekalahannya gitu? Apa yang menjadi kelemahan dari timnas kita atau memang tim lawan lebih kuat? Dari sisi waktu ya, dari sisi persiapan, karena membangun sepak bola satu tim yang kuat itu nggak bisa simsalabim, jadi butuh proses ya, jadi butuh waktu. Dan dari sisi waktu memang kemarin lebih pendek ya, jadi saya masih mencoba-coba susunan pemain yang mana yang lebih pas gitu. Dan kemarin faktor keberuntungan juga mempengaruhi karena saya pikir dari sisi kualitas tim, dari semua tim peserta di Asia Tenggara, saya pikir kita nggak kalah. Berapa sih waktu ideal yang dibutuhkan untuk membentuk suatu tim yang bisa dikatakan ideal juga? Ya, kalau untuk tim senior mungkin tidak perlu terlalu lama-lama ya, tapi karena ini tim usia muda dan kompetisi usia muda kita juga belum berjalan dengan baik, makanya perlu waktu ya, mungkin tes jangka panjang seperti yang kita masih lakukan sekarang. Oke, nah ini untuk proses pencarian perekrutan timnas khususnya U19 ini apa sih yang harus apa saja yang dipersiapkan oleh coach gitu? Apakah ada
hal-hal khusus, ada kriteria khusus dalam mencari pemain, bibit-bibit pemain baru ini? Ya, kalau untuk pilih pemain pasti ada kriteria ya. Mereka memang harus kita pilih dengan kriteria skill sepak bolanya harus bagus, kemampuan taktikal dan kecerdasannya juga harus bagus, kemampuan fisik dan mental mereka. Dan semuanya itu sekarang kan bisa ada parameternya dan bisa dilakukan tes-tes terhadap mereka. Dari klub-klub yang ada di seluruh Indonesia atau bagaimana? Kalau pemain tim nasional U19 ini ada yang sudah punya klub, hanya yang baru di tingkat SSSB, PPLP, dan tidak semuanya yang punya klub. Yang mudah-mudahan setelah mereka berkiprah di timnas, mereka alhamdulillah sekarang dilirik oleh beberapa klub yang ada di Indonesia. Oke, tapi dalam proses pencarian atau perekrutan itu ada intervensi nggak sih dari pihak lain atau misalnya tokoh-tokoh sepak bola atau ada titipan misalnya? Ada seperti itu, Coach? Saya pikir dari tahun 2011 saya bekerja di tim nasional. Kenapa saya bisa sedikit memberikan prestasi? Satu hal yang saya tidak pernah lakukan, saya betul-betul memilih pemain yang benar-benar sesuai dengan kriteria tadi. Tidak pernah ada saya mau diintervensi oleh siapapun, ya oleh siapapun. Baik, nah kalau dilihat ada kriteria yang cocok untuk dengan karakter timnas saat ini, kemudian juga karakter dengan tim lawan. Seperti apa sih karakter timnas yang dibutuhkan sebenarnya untuk saat ini? Bicara karakter ya ada hubungannya dengan kriteria mental tadi. Kita butuh pemain-pemain yang mau bekerja keras dan selalu ingin lebih baik, dan semangat menolak menyerahnya itu harus ada dan harus muncul, dan dia harus bangga berjuang untuk negara ini. Oke, ada latihan khususkah misalnya kalau dilihat ada yang sedikit kurang dengan karakter tadi yang mentalnya yang tidak cepat lelah, harus tangguh dan segala macam, selain latihan fisik tentunya? Banyak hal yang kita lakukan ya. Jadi dalam membina pemain usia muda tidak hanya skill sepak bolanya saja yang harus kita bina. Banyak program-program lain yang juga kita berikan kepada mereka. Mereka secara sederhana juga kita ajarkan bagaimana bahasa Inggrisnya harus bisa sedikit, dan juga attitude, juga karakter building juga lewat Kopassus kemarin juga membantu mereka, masalah disiplin, masalah table manner juga kita berikan kepada mereka. Jadi sisi lain di luar lapangan juga diberikan. Termasuk regulasi pemain mereka juga harus paham, karena tanpa regulasi yang mereka pahami, mereka akan berbuat hal yang tidak pada tempatnya.